Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ma'ala amma ba'du. Apa kabar semuanya? Sehat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Rawahul Bukhari. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat. Terutama kemarin kita melaksanakan memperingati hari raya Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan sebuah hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Traveling, jalan-jalan paling enak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dalam dirundung duka, lara, ditinggal, meninggal oleh dua pembelanya yang utama di sisinya. Yang pertama pamannya Abu Thalib dan juga istri tercintanya Siti Khadijah, yaitu seorang yang kaya raya, seorang milioner yang akhirnya berjuang harta jiwa raga untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya dipanggil oleh Allah, akhirnya diajak jalan-jalan. Apa? Allah Subhanahu wa taala di kalimatnya, Subhanallazi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hari hambanya. Kenapa disebut hambanya bukan Nabi Muhammad disebut? Karena ini adalah sebuah bentuk kecintaan Allah, adalah memberikan kemuliaan, memberikan rasa takjub daripada kalimat subhana, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disucikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada sebuah mukjizat dalam kutipan daripada Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz menyatakan, ketika diceritakan apa yang didapati oleh Rasulullah di Baitul Maqdis ataupun di Masjidil Aqsa, di sana yang mana disebut tempat yang suci, tempat yang disucikan, yang tidak ada berhala, tidak ada sebuah bentuk penistaan, menduakan Allah di tempat tersebut. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada tempat tersebut dan menceritakan berapa jumlah pintu daripada Masjidil Aqsa. Dan semua apa yang diceritakan oleh Rasul sesuai dengan apa yang pernah Sayyidina Abu Bakar berkunjung ke sana sebelumnya. Untuk itu kita bersyukur, Lailan minal Masjidil Haram, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa ini, allazi barakna haulahu, dipertontonkan sebuah kemuliaan, kebesaran Allah untuk menghibur, untuk mengangkat derajat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Lalu hingga akhirnya ditemani oleh Jibril, dimenai kendaraan buruk, hingga sampai ringkas cerita sampai Sidratul Muntaha dan mendapat perintah sholat 50 waktu. Lalu hingga turun sampai langit ke-6, Nabi Musa menyampaikan bahwasannya, mintalah keringanan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu ya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad minta diskon, minta keringanan untuk jadikan sholat 50 waktu hingga menjadi 5 waktu. Dan dari keutamaan sholat adalah yang pertama adalah sholat 5 waktu setara dengan sholat 50 waktu. Yang kita laksanakan 5 waktu ini adalah hadis Rasul menyampaikan bahwasanya setara dengan 50 waktu yang waktu Rasul pertama diberikan perintah. Yang kedua, keutamaan sholat adalah pertama yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ketika kita sudah meninggal, hari kiamat dibangkitkan, pertama ditanya sholat. Yang ketiga adalah sholat adalah wasiat terakhir. Di akhir-akhir ummati as-sholah. As-sholah adalah kalimat terakhir diberikan oleh Rasulullah. Wasiat adalah as-sholat. Yang keempat, sholat adalah yang terakhir, lenyap daripada perintah Allah dari muka bumi ini. Maka dari 4 keutamaan sholat, mari kita
Selalu dirikan sholat, karena sholat ini melipat gandakan kebaikan kita setara 5 waktu dengan 50 waktu. Yang kedua adalah sholat adalah yang pertama ditanya. Kita ditanya yang lain-lain, tapi yang pertama ditanya sholat. Kalau sholat kita beres, maka urusan ke belakang berikutnya akan beres. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah sholat adalah wasiat terakhir dan kalimat pesan Nabi Muhammad SAW pada kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sholat menjadi sebuah amalan terakhir yang akan lenyap dari muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj kita banyak menjalankan perintah Allah, terutama sholat. Dengan sholat adalah as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Dan apa? As-sholatu miftahu kulli khair, sholat adalah kunci dari segala kebaikan. Kalau kita mau membuka segala kegiatan dengan kebaikan, maka laksanakan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.